Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita. Nah, hari ini kita bakal langsung ngebedah sesuatu yang menarik banget. Tanggal 16 Mei 2026 kemarin, Presiden Prabowo Subianto nyampein sebuah pidato yang cakupannya tuh luas banget di Nganjuk, Jawa Timur. Ini bukan sekedar pidato seremonial biasa loh. Kayak yang bakal kita lihat dari materi yang ada, pidato ini bergerak dari sejarah di tingkat akar rumput, masuk ke ideologi ekonomi nasional, sampai ke strategi geopolitik globalnya Indonesia. Ingat ya, kita di sini murni cuma mau metain poin-poin krusial dari pidato ini tanpa memihak pandangan politik apapun. Kita cuma mau lihat gambaran besarnya aja. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, peresmian Museum Marsinah Nganjuk. Kedua, mengenang sejarah perjuangan Marsinah. Ketiga, visi ekonomi kekeluargaan Pancasila. Keempat, peringatan keras untuk aparat. Dan yang kelima, kemandirian pangan dan posisi global. Kita masuk ke bagian pertama, peresmian Museum Marsinah Nganjuk. Nah, ada satu hal yang benar-benar luar biasa dari berdirinya museum ini. Kalian tahu? Museum ini murni diinisiasi langsung sama serikat-serikat buruh di Indonesia. Bangunan museum dan fasilitas rumah singgahnya selesai dibangun cuma dalam waktu 4 bulan aja. Dan yang paling bikin takjub, seluruh biayanya itu didanai dari iuran kolektif para buruh sendiri. Jadi, sama sekali nggak pakai uang negara atau APBN. Makanya pas tanggal 16 Mei 2026, Presiden datang langsung ke sana buat meresmikan ruang pengingat sejarah yang sangat spesial ini. Terus, apa aja sih isinya? Di dalam museum itu, kita bisa nemuin artefak-artefak sejarah yang benar-benar menggugah hati. Ada sepeda ontel yang dulu sering dipakai Marsinah buat berangkat dari Sidoarjo ke pabriknya. Ada juga baju dan tas terakhir yang dipakai, foto-foto masa kecilnya, sampai sebuah diorama yang mereka ulang momen persidangan kasusnya di pengadilan Sidoarjo. Benda-benda ini tuh seolah bawa kita balik ke masa lalu dan ngebumiin realitas sejarah yang benar-benar pernah terjadi di sana. Lanjut ke bagian 2, mengenang sejarah perjuangan Marsinah. Jadi, siapa sih Marsinah ini sebenarnya? Buat yang mungkin belum familiar, beliau adalah seorang buruh di PT Catur Putra Surya, sekaligus anggota aktif Serikat Pekerja di era 90-an. Tuntutan yang dia perjuangin mati-matian sebelum akhir hayatnya yang tragis itu sama sekali bukan hal yang ngawang-ngawang. Dia nyuarain hak-hak dasar yang progresif banget buat rekan-rekan buruhnya. Mulai dari kejelasan upah lembur, asuransi kesehatan, hak cuti hamil buat pekerja perempuan, sampai kenaikan upah harian. Tuntutan konkret ini sebenarnya cuma standar kesejahteraan dasar yang memang layak didapatkan pekerja kan? Dan perjuangannya itu bawa dampak jangka panjang yang benar-benar nyata. Berdasarkan materi yang kita bahas ini, atas desakan dan suara bulat dari berbagai organisasi buruh yang terus ngawal namanya, pemerintah akhirnya secara resmi menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Ini tuh pengakuan formal tertinggi dari negara atas dedikasi dan pengorbanannya di garis depan pembelaan hak asasi manusia dan kaum pekerja di Indonesia. Masuk ke bagian 3, visi ekonomi kekeluargaan Pancasila. Oke, sekarang kita agak zoom out sedikit dari sejarah di akar rumput. Pidato ini juga nyorotin arah makroekonomi domestik kita. Presiden kelihatannya nekenin banget soal konsep ekonomi kekeluargaan. Simpelnya, ini adalah sistem ekonomi yang akarnya itu dari nilai-nilai Pancasila, terutama soal keadilan sosial. Idenya tuh gini, kelompok yang udah mapan dan kuat harus secara aktif ngebantu mereka yang masih lemah. Pidato itu juga pakai istilah Indonesia Incorporated, di mana seluruh rakyat Indonesia itu dianggap sebagai pemegang saham sah atas kekayaan alam bangsa ini. Jadi bukan cuma segelintir elit aja yang boleh nikmatin keuntungannya. Buat mempertegas poin tadi, pidato ini ngasih perbandingan yang lumayan kontras. Di satu sisi, ada yang namanya pasar bebas tanpa kendali. Ngelepas rakyat yang masih miskin buat saingan langsung lawan pemodal raksasa itu kan dianggap mustahil ya. Kayak nggak fair gitu loh. Nah, di sisi lain, ditawarinlah visi ekonomi kekeluargaan ini. Di sini, negara wajib hadir langsung lewat langkah intervensi afirmatif atau semacam affirmative action. Tujuannya jelas, buat ngelindungin rakyat yang paling rentan supaya iklim persaingannya jadi jauh lebih adil dan beradab. Kita sampai di bagian 4, peringatan keras untuk aparat. Nah, buat jalanin sistem afirmatif yang adil tadi, pastinya butuh aparatur negara yang kuat dan bersih kan? Coba bayangin ini, ada lonjakan gaji sampai 280 hingga 300%. Yap, kalian nggak salah dengar. Ini adalah angka kenaikan pendapatan yang kabarnya udah dikasih buat hakim-hakim muda di seluruh Indonesia. Pemerintah ngambil langkah strategis ini dengan tujuan utama buat ngejaga muruah lembaga hukum, sekaligus ngeberantas godaan korupsi yudisial lewat kompensasi yang sangat layak. Saking layaknya, remunerasi hakim junior kita ini kabarnya diposisikan jauh di atas negara tetangga kayak Malaysia.
Tapi tunggu dulu, kompensasi gede-gedean ini juga dibarengi sama satu peringatan tegas yang nggak main-main. Presiden secara belak-belakan ngedaftar beberapa aktivitas ekonomi bawah tanah yang dilarang keras buat dilindungin atau kasarnya dibackingi sama penegak hukum dari institusi manapun. Mau itu kejaksaan, kepolisian, atau militer. Apa aja itu? Ada operasi penyeludupan, sindikat narkoba, judi ilegal, sampai tambang ilegal. Aparat diminta secara tegas buat bersihin institusinya masing-masing dari keterlibatan di tindakan-tindakan gelap kayak gini. Dan buat negasin peringatan itu, ada satu pesan yang kuat banget dari pidatonya. Jadilah tentara rakyat, jadilah polisi rakyat yang dicintai rakyat. Kalimat ini benar-benar nyuruh kekuatan bersenjata dan alat negara buat balik ke akar sejarah mereka, yaitu sebagai institusi yang lahir dari rakyat, dibiayai penuh sama rakyat, dan yang tugas mutlaknya adalah ngelindungin kepentingan rakyat, bukan malah nindas mereka demi ngebela kaum kapitalis atau pemodal tertentu. Masuk ke bagian kelima dan terakhir kita, kemandirian pangan dan posisi global. Sekarang kita zoom out lagi, lihat posisi Indonesia di peta rantai pasok global. Belakangan ini kan geopolitik dunia lagi bergejolak ya. Contohnya kayak penutupan Selat Hormuz yang ganggu banget suplai minyak dan gas global. Tapi menariknya, situasi ini justru bikin peran strategis Indonesia makin kelihatan. Kenapa? Karena gas itu ngaruh banget ke produksi pupuk urea dunia. Pas mulai langka, banyak negara akhirnya noleh ke pasokan kita. Australia aja dilaporkan minta sampai 500.000 ton pupuk urea. Belum lagi rentetan permintaan dengan skala masif dari Filipina, India, Bangladesh, sampai Brazil. Tiba-tiba aja nih, ketahanan dan kemandirian pangan kita bertransformasi jadi alat diplomasi global yang bernilai tinggi banget. Di tengah tingginya permintaan dan potensi tekanan dari banyak negara itu, pidato ini kembali nekenin doktrin klasik diplomasi kita, bebas aktif. Buat ngingetin aja, ini adalah kebijakan luar negeri yang non-blok. Jadi kita senantiasa ngedepanin pendekatan sebagai tetangga yang baik dan konsisten buat gak perlu mihak kubu-kubu tertentu di konflik global yang lagi panas sekarang. Di panggung dunia yang makin terpolarisasi ini, mainin balancing act atau aksi penyeimbangan diplomatik kayak gini pastinya butuh kehati-hatian tingkat tinggi. Semua filosofi rumit tadi sebenarnya diringkas ke dalam satu prinsip yang gampang banget diingat. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Pendekatan ini benar-benar nunjukin niat teguh Indonesia buat terus temenan, buka pintu, dan berbisnis secara adil sama siapa aja. Intinya, ngapain nyiptain musuh baru di kancah internasional kalau kita bisa saling menghormati kan? Wah, lumayan panjang ya perjalanan kita hari ini. Kita udah bedah mulai dari monumen peringatan keadilan buat seorang buruh di Nganjuk, meluas ke visi ekonomi yang afirmatif, perombakan kompensasi aparat, sampai ke manuver Indonesia di panggung komoditas dunia. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana janji-janji kebijakan yang super luas dan ambisius ini bakal benar-benar terwujud dan ngebentuk lanskap masa depan Indonesia nanti? Apakah eksekusinya kelak bakal mampu menandingi besarnya visi di pidatonya? Pastinya ini bikin kita semua penasaran dan pengen terus ngulik lebih jauh. Oke, makasih banyak udah nyimak analisis kali ini sampai habis, terus belajar hal baru, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.